Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zaharin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Kamis 29 Oktober 2020. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 13 ayat 31 sampai 35. Kita diingatkan supaya jangan menyakitkan penebus kita. Mari kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami untuk selalu setia padamu. Dan dengan tekun menjalankan perintah-Mu, Engkau selalu mengharapkan agar kami yang sudah mengimani Engkau tidak akan pernah mengingkari dan mengkhianati Engkau. Tuhan, bantulah kami, kuatkanlah iman dan cinta kami padamu. Semoga kami selalu setia dan tekun menjalankan perintah-Mu dan jangan pernah mengecewakan Engkau. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 13 ayat 31 sampai 35. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah jangan menyakitkan penebus kita. Hari ini Yesus ungkapkan perasaan kecewanya kepada orang Farisi dan para pemimpin agama Yahudi karena mereka selalu menolak Dia. Sewaktu orang Farisi katakan kepada dia, "Pergilah, tinggalkan tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Apakah pemberitahuan ini adalah ungkapan rasa kasihan mereka kepada Yesus? Apakah benar bahwa Herodes mau membunuh Yesus? Atau ini satu permainan orang Farisi untuk menjerat Yesus? Kata Yesus kepada mereka, "Katakan kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang." Itu berarti Yesus sama sekali tidak takut kepada siapa-siapa. Setan yang punya kekuatan melebihi manusia saja, Yesus tidak takut, apalagi manusia. Penyakit yang bisa melumpuhkan manusia pun Yesus bisa atasi, apalagi manusia. Lewat pernyataan ini, Yesus secara tidak langsung mau katakan kepada orang Farisi bahwa Ia punya kuasa melebihi Herodes. Ia sama sekali tidak takut kepada Herodes. Ada yang menafsirkan pernyataan orang Farisi ini sebagai satu jeratan bagi Yesus. Yesus harus segera tinggalkan Galilea dan pergi ke Yerusalem. Dan di Yerusalem, pemimpin agama dan orang Farisi akan menangkap Dia. Tafsiran ini dikuatkan dengan pernyataan Yesus sendiri. Katanya, "Tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang yang diutus kepadamu."
Yesus adalah utusan Allah, Ia adalah Mesias. Ia tahu bahwa Ia pun akan dibunuh di Yerusalem. Lewat Injil hari ini, Yesus juga ungkapkan perasaan sedihnya atas Yerusalem. Ia diutus Allah untuk menyelamatkan orang Yahudi, tetapi justru pemimpin dan pemuka agama Yahudi sendiri yang menolak Dia. Ia selalu menawarkan cintanya kepada mereka, tetapi cintanya selalu ditolak. Ini satu pukulan yang sungguh menyakitkan Yesus. Injil melukiskan kesedihan Yesus. Yesus berkata, "Yerusalem, Yerusalem, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau." Yesus betul-betul merasa sedih karena kerinduannya tidak terpenuhi. Ia rindu mengungkapkan perasaan cintanya kepada mereka, tetapi mereka selalu menolaknya. Sebagai puncak dari penolakan mereka adalah Dia disalibkan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kita semua adalah para pengikut Kristus. Kita semua sudah menjadi saudara dan saudari Yesus Kristus. Oleh sakramen permandian kita sudah menjadi anggota gereja yang sah. Kepala gereja kita adalah Yesus Kristus dan kita semua adalah anggota-anggotanya. Pertanyaan untuk kita, sebagai anggota gereja, apakah kita selalu setia dan tekun mengikuti perintah kepala kita yaitu Yesus Kristus? Apakah kita selalu meniru, selalu menerima cinta Kristus sebagai kepala gereja? Marilah saudara-saudari yang terkasih, kita harus selalu membahagiakan Tuhan dan penebus kita. Janganlah menyakitkan hatinya. Kita berdoa semoga Tuhan selalu menguatkan iman dan cinta kita kepadanya, serta tekun menjalankan perintahnya dengan penuh tanggung jawab, agar Tuhan kita selalu bahagia dengan kita. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.